Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan bercerita kisah nyata rumah dinas. Nah, di cerita kali ini kita akan membagi video ini menjadi beberapa bagian atau menjadi beberapa part ya teman-teman. Oke, kita akan bercerita di bagian 1 atau di part 1. Tahun 2007, tepatnya saat aku berumur 10 tahun. Dan di saat itu juga aku sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 5 di salah satu sekolah swasta yang ada di kotaku, Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, aku tinggal bersama keluarga yang terdiri dari mamaku, papaku, dan adik perempuanku yang rumahnya berada di pinggiran kota. Ya, memang rumahku pada saat itu cukup jauh dari kantor papaku dan sekolahku yang berada di pusat kota. Untuk perjalanannya saja bisa menempuh 1 sampai 2,5 jam, itu pun kalau tidak macet. Bagiku untuk kota kecil seperti ini, 1 jam itu sudah terasa cukup lama untuk berada di mobil tua ini. Karena bosannya, terkadang aku menyempatkan waktu berhargaku untuk menyambung mimpiku di mobil itu. Hingga saat aku terbangun dari mimpi itu, aku tidak sadar sudah sampai di sekolah saja. Tapi saat-saat membosankan itu tidaklah berlangsung lama, karena om-omku yang dari Bandung membawa berita baik untukku dan keluargaku. Beliau mengatakan bahwa Senin lusa dia akan pergi ke Padang seorang diri untuk urusan dinasnya. Dan beliau juga meminta kepada keluargaku untuk menemaninya selama dia di Padang. Mengingat rumah dinas yang beliau tempati saat itu sangat besar bagiku. Awalnya keluargaku lumayan berat untuk menerimanya, karena kalau rumah ini ditinggalkan, siapa yang akan mengurusnya? Namun keluargaku juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu rumah dinas omku itu ternyata berada di pusat kota yang sangat dekat dengan kantor papaku dan juga sekolahku. Setelah perdebatan batin yang cukup lama, pada akhirnya keluargaku menyanggupi untuk tinggal sementara bersama omku di rumah dinasnya yang kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Esoknya, aku dan keluargaku bersiap-siap untuk berkemas dan membuat sebuah spanduk yang cukup besar lalu menempelkannya di depan rumah dengan bertuliskan, "Rumah ini dikontrakan. Hubungi nomor ini untuk info lebih lanjut." Setelah itu kami pun meninggalkan rumah itu dengan cukup berat hati. Namun tidak dengan mamaku. Beliau terlihat senang karena bebannya mungkin cukup berkurang. Bagaimana tidak, lingkungan rumahku ini menurut mamaku kurang baik untukku karena selama aku tinggal di sini, aku sangat suka keluyuran keluar rumah hingga matahari terbenam. Yang terkadang hal itu membuat mamaku risau. Ya, bagaimana tidak, seumuran aku dulu kalau pulang larut maghrib pasti sudah dicari-cari oleh orang tuanya kan? Anak kecil mana ada yang masih keluyuran maghrib-maghrib, yang ada nanti diculik sama hantu. Begitulah kira-kira ancaman orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anaknya jika pulang telat. Aku bukanlah tipe anak yang percaya akan hal-hal berbau mistis seperti itu. Tapi semua mindsetku itu berubah seketika ketika aku dan adik perempuanku telah benar-benar mengalaminya sendiri. Bukan hanya aku dan adik perempuanku saja yang mengalaminya. Aku yakin mama dan papaku pasti juga menyadari akan hal itu. Namun sepertinya mereka mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu, atau mencoba untuk merahasiakannya dari kami agar kami tidak ketakutan pada saat itu. Entahlah. Dan inilah awal kisah nyataku berawal. Bagaimana aku dan adik perempuanku mencoba untuk survive dari hal-hal goib yang mengganggu kami selama 1 tahun lamanya. Akhirnya kami pun tiba di rumah dinas omku dan seketika aku takjub melihat rumah dinas ini. Karena jauh sangat berbeda dari rumah yang biasa aku tinggali. Rumah dinas ini begitu besar dari bayanganku. Pekarangan depannya yang luas, terdapat rumput-rumput, tanaman lidah buaya serta tanaman-tanaman berukuran sedang yang menghiasi pekarangan tersebut. Pagar yang berukuran kecil minimalis namun tak terlihat elegan. Dan di depan pekarangan tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang begitu besar seakan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ saja. Setelah aku dan keluargaku masuk ke dalam rumah,
Aku masih tidak henti-hentinya untuk takjub. Ternyata di dalam ini jauh lebih besar daripada apa yang terlihat dari luar. Kesan pertama yang aku dapatkan dari rumah ini adalah mewah namun diselimuti oleh kehampaan yang sangat mendalam. Entah mengapa, di rumah yang sebesar ini aku merasa sangat-sangat hampa. Apa karena sepi? Atau apa karena sunyi? Atau mungkin karena aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang sebesar ini. Gumamku dalam hati. Tapi sampai saat ini, hari pertamaku di dalam rumah ini, tidak ada hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Benar, tidak ada. Sampai di mana pada hari itu datang. Hari di mana sepupu laki-lakiku datang secara diam-diam. Keesokan harinya, aku mulai menjelajahi rumah ini seorang diri. Namun hanya setengah bagian saja. Yang aku tahu pada saat itu, di rumah dinas omku ini ada 6 ruangan utama, yaitu 1 ruang tamu, 2 kamar tidur yang ditempati oleh omku, 1 kamar tidur lagi yang ditempati oleh kami sekeluarga, dan 1 lagi kamar tidur kosong. Kamar tidur di sini begitu besar, hingga kami berempat pun masih terasa lapang. Di bagian belakang terdapat 1 ruang dapur minimalis ala-ala bar gitu. Di samping dapur terdapat 1 kamar tidur untuk membantu, dan jika kita berjalan ke belakangnya lagi, terdapat 1 ruangan dapur lagi yang lumayan besar namun tidak terpakai lagi. Itu terbukti karena ruangan dapur ini sangat-sangat kotor dan berdebu. Sarang laba-laba menyelimuti dapur ini. Dan jika kita berjalan lagi terus ke belakangnya, terdapat 1 pintu yang terkunci rapat, lengkap dengan gemboknya yang lumayan besar. Pada saat itu, aku belum tahu ruangan apa itu, dan aku pun pada saat itu tidak ingin mencari tahunya. Karena suasana di sini saja menurutku sudah lumayan menyeramkan. Walau begitu, aku tetap saja tidak terlalu memperdulikan hal itu. Dan ketika itu aku kembali lagi menjelajahi bagian belakang samping rumah tersebut. Ternyata di bagian belakang samping rumah ini juga terdapat halaman pekarangan yang begitu luas. Bahkan lebih luas dari pekarangan yang ada di depan. Di halaman belakang ini terdapat 1 pohon beringin yang sangat besar. Di samping pohon beringin itu juga terdapat 1 ayunan yang jika dilihat pada malam hari menjadi sangat menyeramkan. Ayunannya seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya karena pada malam pertamaku di sana aku mendengar suara ayunan tersebut. Di seberang pohon beringin tersebut juga terdapat kolam ikan buatan yang berukuran tidak terlalu besar, lengkap dengan ikan-ikan hiasnya. Omku itu ketika hari liburnya selalu memberikan makanan-makanan ikan tersebut dengan pelet ikan yang dibelinya. Sekilas membuat suasana di rumah yang seram ini menjadi berkurang. Tidak sampai di situ saja. Jika kita berjalan lagi ke belakang pekarangan ini, kita akan menemukan 1 lapangan tenis, dan di seberangnya terdapat gudang yang berisi dokumen-dokumen yang tak terpakai lagi. Dan di samping gudang itu, lagi-lagi aku menemukan sebuah pintu yang dikunci rapat lengkap dengan gembok yang lumayan besar. Tapi aku tidak ingin mencari tahu apa yang ada di balik pintu itu. Oh ya, aku tidak tahu apakah rumah dinas ini termasuk ke dalam komplek perumahan atau bukan. Karena sepertinya rumah dinas ini berdiri sendiri, tidak seperti komplek-komplek perumahan pada umumnya. Benar, di samping rumah ini juga terdapat rumah-rumah besar lainnya namun dengan pagar yang tinggi-tinggi. Tidak seperti dengan rumah ini yang pagarnya pendek padahal rumahnya sangat besar. Dari segi keamanan menurutku ini sangat-sangat kurang. Satpam pun di sini tidak ada. Padahal lingkungan di sini sangat-sangat sepi, hampir tidak ada mobil atau motor pun yang melintasi lingkungan ini. Maling pun pasti akan senang berkeliaran di sekitar sini. Oke, singkat cerita. Tidak terasa 1 tahun lamanya telah berlalu aku lewati begitu saja. Hari demi hari aku berada di rumah ini, tidak ada yang aneh sedikit pun. Kecuali perasaan-perasaan yang telah menjanggal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi, dan juga terkadang terasa hampa. Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan menjanggal tersebut yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi. Namun tepat pada pertengahan tahun kedua,
Perkiraan antara bulan April atau Juni. Fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini sering sekali cepat habis. Padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya. "Bang, malam-malam ada gak ke dapur yang nyuri-nyuri makanan?" Begitulah tanya mamaku ketika itu. Aku memang orangnya pemakan. Tapi untuk mencuri makanan ke dapur, apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu. Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin aku hanya sendiri saja yang mendengar hal tersebut, karena tempat tidurkulah yang paling dekat arahnya dari dapur. Sedangkan tempat tidur adikku, mama, dan papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikit pun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa. Semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut dalam-dalam. Palingan cuma kucing, begitulah gumamku. Lalu terlintas di kepalaku kembali, "Oh ya, mungkin si Om yang ambil makanan ke dapur." Dan ketika itu aku sedikit tenang yang pada akhirnya berujung pada ketiduran. Besok paginya, barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku. "Mak, mungkin si Om kali ya yang ngambil makanan di dapur. Soalnya kemarin juga aku dengar Om ngambil makanan ke dapur." Ekspresi wajah mamaku tak yang seperti aku harapkan. Mamaku terheran seketika aku menceritakan hal tersebut. "Mana ada, Om aja udah 2 hari gak pulang kan? Om lagi ada rapat di kantornya." Seketika bulu kuduk yang ada pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan mamaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan, lalu siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal yang kayak gitu? Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman pekarangan belakang rumah itu, hari ini aku tidak berani untuk ke sana. Mungkin aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk ke sana. Besoknya adalah hari libur. Siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seorang berlari ke arah dapur belakang. Sontak, papaku langsung mengecek ke dapur belakang itu sembari aku mengikuti papaku dari belakang. Dengan gugupnya serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Malingkah? Atau jangan-jangan hantu? Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. "Oi, sia tu keluar." Lantas bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar, yang artinya adalah, "Siapa itu? Keluar kamu." Begitulah halusnya. Lalu keluarlah seorang itu dari tempat persembunyiannya di bawah kolong meja sembari mengatakan, "Kok ewo Om?" Yang artinya, "Ini ewo Om." Rasa gugup dan cemas pun pada saat itu menjadi luntur, lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si ewo ini. Ya, ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahku masih di pinggiran kota. Walau umur dan posturnya lebih besar 3 tahun dariku, namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki. Ya, dia waktu kecil mendapatkan penyakit step yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya. Setelah itu kami pun langsung menginterogasikan Bang Ewo itu di ruang tamu. "Lewat mana kamu masuk, Wo?" Lalu Ewo menjelaskan bahwa dia masuk memanjat ke atap rumah lalu melompat ke ruangan belakang. Ruangan di dapur belakang yang terkunci pintunya oleh gembok. Yang terbuka tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali, "Sudah berapa lama di sini, Wo?" "Udah seminggu, Om," jawabnya. Lantas terpecahkanlah teka-teki mengapa sambal di rumah akhir-akhir ini sering habis dan siapakah orang yang menggesek-gesekkan sendok ke piring pada malam hari sebelumnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ewo. Tapi anehnya, kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar bahwa ada orang yang membobol pintu ruangan belakang? Mengingat pintu tersebut digembok dari dalam.
Tidak mungkin si Ewo bisa membukanya tanpa mendobraknya. Atau mungkin Ewo memulai aksinya tersebut ketika mamaku pergi ke pasar. Ya, bisa saja iya. Dan dengan begitu, berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini. Tapi tunggu dulu, berakhir bukan. Ini bukanlah akhir, melainkan awal-awal dari segala mimpi-mimpi buruk itu dimulai. Sehari setelah kasus kejadian tamu yang tadi undang itu selesai, papaku pada akhirnya memanfaatkan apa yang Bang Ewo itu perbuat dan tidak ingin memperpanjang masalah lagi. Karena papa pun sama-sama mengerti bagaimana kondisi Bang Ewo tersebut. Apalagi Bang Ewo itu sudah cukup dekat dengan kami sewaktu kami masih tinggal di pinggiran kota. Ya, walaupun aku dan Bang Ewo sering bertengkar untuk masalah-masalah sepele. Karena seperti yang aku bilang tadi, Bang Ewo walau umur dan postur badannya besar namun pikirannya masihlah seperti anak-anak karena penyakit stepnya tersebut. Bang Ewo adalah sepupu laki-laki dari adik papaku. Dia sering membuat masalah di lingkungan rumahnya, bahkan orang tuanya saja sudah angkat tangan melihat perilakunya. Kerjanya di rumah hanyalah tidur-tiduran saja seharian. Disuruh sekolah tidak mau, disuruh kerja di bengkelnya sendiri pun juga tidak mau. Tapi siapa sangka dia sangat ahli dalam urusan pekerjaan bengkel. Jika diasah lebih jauh lagi pasti dia akan menjadi ahlinya. Namun karena malasnya itulah dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Makanya tidak heran dia dengan mudah membobol pintu rumah dinas ini. Katanya orang-orang tertentu bisa melihat hantu loh. Begitulah pikiranku terlintas setiap aku melihat Bang Ewo. Entah mengapa firasatku mengatakan bahwa Bang Ewo ini bisa melihat atau merasakan hal-hal yang tak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Buktinya, dia tidak takut sedikit pun dengan apa yang dia lakukan pada ruangan yang terkunci rapat itu. Orang normal mana yang berani melakukan hal gila itu? Bahkan om dan papaku saja tidak pernah menyentuh ruangan yang terkunci itu. Mereka menganggapnya seolah tak pernah ada. Bang Ewo diizinkan menginap oleh papaku untuk beberapa hari di sini. Hitung-hitung sebagai teman mainku di sini karena memang semenjak aku tinggal di rumah ini, aku tak pernah keluar selangkah pun kecuali untuk urusan sekolah. Apalagi dengan situasi lingkungan yang sepi ini, berharap ada anak yang seumuranku bermain di luar. Mana mungkin ada. Pada akhirnya Bang Ewo lah yang menemuiku bermain di rumah ini, walau terkadang kami pun masih sering bertengkar dalam memperebutkan bola misalnya. Seharian bermain bola terasa sangat melelahkan. Ketika aku sedang asik-asiknya untuk beristirahat sejenak sambil memandangi pohon beringin yang kokoh itu, tanpa aku sadar Bang Ewo sudah menghilang saja. Padahal tadi dia berada tepat di sampingku. "Pal, sinilah." Terdengar suara Bang Ewo yang memanggilku dari arah lapangan tenis. "Ngapain Bang?" Lantas aku pun segera menjawab panggilan itu dan bergegas untuk pergi ke tempat Bang Ewo itu. "Ini gudang apa Pal?" tanya Bang Ewo sembari mengacak-ngacak dokumen yang ada pada gudang tersebut. "Gak tahu Bang," jawabku sambil melihat apa yang dilakukan Bang Ewo. Seketika aku melamun sejenak. Ketika itu dan setelah itu aku melihat ada kabel listrik yang sudah sobek namun masih terhubung dengan kontaknya. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Tiba-tiba terbesit saja di benakku untuk memegang kabel yang sudah sobek itu. Ketika aku memegangnya, aku diam karena terkejutnya. Ternyata aliran listrik yang ada pada kabel ini masih menyala dan membuatku kesetrum ringan seketika. Mungkin karena dulu aku masih anak-anak jadi suka coba-coba buat megang karena penasaran. Atau mungkin karena ada hal yang lain yang membuatku terdorong untuk menyentuh kabel-kabel berlistrik itu. Ketika itu Bang Ewo hanya melihatku sambil tertawa ringan dan berkata, "Haha, dikerjain ya." Ketika itu aku sedikit kesal karena Bang Ewo mengejekku. Tapi aku tidak ambil pusing. Kata-katanya itu hanyalah lanturan-lanturan yang tidak bermakna. Karena kondisinya itu, terkadang apa yang dia bicarakan seperti melantur sana-sini menghayal ngalong tidur. Setelah itu,
Bang Ewo mengajakku untuk pergi ke sebuah pintu yang terkunci rapat itu. Lalu aku pun menolaknya, tapi entah kenapa aku seperti tidak dianggap olehnya pada saat itu. Karena walau aku menolaknya, dia tetap pergi ke sana dan itu membuatku terpaksa untuk mengikutinya. Lalu Bang Ewo pun mengeluarkan skill bengkelnya untuk membuka pintu yang terkunci itu. Setelah beberapa lama dia mengutak-atik kunci itu, akhirnya terbuka juga. Aku sempat takjub seketika. Wah, gila, keren juga nih Bang Ewo bisa buka kunci kayak gitu, pujiku dalam hati. Tapi sayangnya hal gila itu tidak cukup sampai di situ. Belum sempat aku melarangnya untuk tidak memasuki ruangan yang terkunci itu, Bang Ewo sudah memasukinya saja tanpa ragu sedikit pun. Dan lagi-lagi aku terpaksa untuk mengikutinya. Ya udahlah, untung masih siang juga, keluhku dalam hati. Tapi walaupun pada saat itu matahari masih tegak di atas kepala, entah mengapa mendadak seketika aku memasuki ruangan tersebut, aku merasakan perasaan yang sangat-sangat menjanggal. Jauh lebih menjanggal daripada perasaan-perasaanku pada saat pertama aku mendatangi rumah dinas ini. Semakin aku menjauh melangkah ke dalam ruangan ini, semakin berdirilah bulu kuduku satu persatu. Bang, gak takut apa ya? Bang Ewo pun tidak merespon apa yang aku tanyakan padanya dan lebih memilih untuk fokus melihat-lihat ruangan ini. Seperti sedang mencari-cari sesuatu, tapi apa itu aku pun tidak tahu. Aku hanya bisa mengikutinya dari belakang sembari was-was entah apa yang akan terjadi nantinya. Karena jujur pada saat itu aku benar-benar merasa sangat takut. Sepintas aku melihat ruangan ini, ternyata di sini sangat banyak sekali kamarnya. Ada 2 ruangan di sini, dan di dalam ruangan ini terdapat lagi ruangan lainnya, yaitu ruangan kamar tidur yang sudah tidak terurus lagi. Dalam satu ruangan ini terdapat 2 ruangan kamar tidur, berarti ada 4 kamar tidur yang ada pada ruangan ini. Itu Pal, Bang manjat lalu melompat lewat sana kemarin, sambil menunjuk atap tempat dia melompat. Oh pantas dia bisa lompat, ternyata jarak dari atap ke tanah tidak terlalu jauh, gumamku dalam hati. Terus kemarin Bang tidur di kamar ini? Sambil menunjuk salah satu ruangan yang ada di sana. Hah? Gila gak tuh? Jadi selama seminggu kemarin Bang Ewo ini tidur di sini, gak takut sedikit pun. Dan ternyata ruangan ini terhubung dengan ruangan dapur yang sudah tidak terpakai itu. Lepas sudah rasa penasaranku dengan apa yang ada di balik pintu-pintu yang terkunci itu kemarin. Tapi ada satu hal yang membuatku sangat penasaran di ruangan ini. Tepat di depan atap yang terbuka ketika Bang Ewo melompat kemarin itu, ada sebuah tanah kosong yang ukurannya tidak terlalu besar serta pohon bekas ditebang yang lumayan besar dan dikelilingi oleh pagar-pagar berkawat tinggi yang lagi-lagi digembok. Sepertinya pohon tersebut sangat dilindungi, bahkan pagar berkawat ini lebih kokoh daripada pagar yang ada di depan rumahku ini. Entah mengapa seketika perhatianku hanya tertuju pada pohon ini, seperti ada daya tariknya tersendiri. Lalu tiba-tiba Bang Ewo menegurku, "Jangan terlalu dilihat kali." Aku pun agak ngelamun karena memperhatikan pohon tersebut, terkejut dengan teguran Bang Ewo. Setelah puas kami melihat-lihat ruangan tersebut, kami pun menuju ke dalam lalu menutup pintu-pintu tersebut, namun tidak kami kunci kembali. Aku yang masih penasaran dengan pohon itu, aku pun bertanya kepada Bang Ewo, "Bang, pohon apa yang ada di situ tadi?" Bang Ewo hanya diam dan tidak menghiraukan tanyaanku, seolah dia tidak ingin membahasnya. Yang membuatku penasaran dari pohon itu adalah daya tariknya yang membuatku seolah-olah ingin melihat pohon itu terus. Memang yang aku rasakan ketika aku melihat pohon tersebut adalah rasa hampa sekaligus menaikkan bulu-bulu kuduku satu persatu. Seperti sumber dari rasa hampa yang ada di rumah ini berasal dari pohon tersebut. Paling tidak itulah pikirku setiap kali aku memikirkan mengenai pohon tersebut. Dan lagi yang membuatku tambah penasaran adalah mengapa pohon yang sudah ditebang itu dipagari oleh kawat yang tinggi-tinggi, seperti sedang menyegel sesuatu. Tapi apa? Entah mengapa beberapa hari setelah kami memasuki ruangan itu,
Aku hanya terpikir akan pohon itu. Dan lagi, setelah pintu-pintu itu terbuka dari kuncinya, aku merasakan ada yang tidak beres terjadi di rumah ini. Terlebih lagi ketika Bang Ewo itu sudah tidak lagi berada di rumah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian yang pertama atau part yang pertama. Sampai berjumpa di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.